Hai, saya Syahrul Daengale dan saya orang Makassar. Saya mau berbagi soal kata dalam kebudayaan dan bahasa Makassar yang berbisa dan beracun. Apa itu? Kukaname manja, kukaname manja, kukaname manja, kukaname manja. Dalam bahasa Indonesia, kata kukana memang ya atau frasa kukana memang ya berarti sudah kubilang kan? Atau dalam bahasa Inggris bisa kita padankan dengan why you did that? You never hear me. Dalam kebudayaan Makassar, kata atau frasa kukana memang ya ini paling sering digunakan ketika orang tua merespon tindakan salah, tindakan keliru dari anak-anaknya. Kukaname manja, jangan berteman dengan dia. Kukaname manja, jangan melakukan itu, nak. Kukaname manja, ikuti maunya orang tua saja. Kukaname manja, dengar kata orang tua, nak. Hidupku tak ada gunanya. Aku sampah yang hanya bisa merepotkan orang tua. Andai saja begini, pasti tidak akan begitu. Seharusnya aku tak pernah hidup saja. Tidak selalu demikian respon anak-anak. Yang bermental kuat akan menganggap itu sebagai lecutan semangat untuk menjadi lebih baik. Dan yang mentalnya lemah menganggap bahwa itu adalah sebuah penghakiman. Sebagai bentuk dari ketidakbergunaannya, sebagai bentuk dari kesia-siaannya. Dan saya yakin orang dengan mental seperti itu, orang dengan mental seperti saya, ada beberapa di luar sana. Saya tidak tahu kalau kata kukana memang ya bisa berdampak buruk bagi anak-anak saya. Maksud saya baik sekali. Saya ingin mereka bisa menjalani kehidupan dengan benar. Saya harapnya kata itu bisa menjadi peringatan kepada mereka agar lebih mendengar saya. Lagi pula itu respon spontan saya sebagai orang tua dengan naluri melindungi anak-anak saya. Hanya itu saja. Jadi menurut saya kata kukana memang dia yang saya ucapkan biasanya kepada anak-anak saya yang melakukan kesalahan, yang gagal, yang memberikan dampak buruk bagi sekelilingnya, bagi keluarganya. Itu adalah cara saya untuk membentengi anak-anak saya. Saya tahu hal baik yang berusaha Bapak dan Ibu sampaikan melalui kata dan tindakan kukana memang dia. Tapi sekali lagi, tidak semua anak cara meresponnya akan sesuai yang Bapak dan Ibu harapkan. Dan yang lebih parah ketika anak-anak yang mentalnya lebih lemah dibandingkan anak-anak lainnya, justru akan menganggap bahwa ngapain mencoba hal-hal baru, ngapain mencoba hal-hal yang tidak ada dalam panduan orang tua, ngapain saya berusaha menjalankan apa yang ingin saya jalani. Mereka akan takut salah, mereka akan takut gagal, dan mereka tidak akan siap dengan dunia yang berjalan di luar mereka, yang punya aturan tersendiri, yang sangat tidak ideal. Mereka tak akan berani meragukan sebuah dogma, meragukan sebuah anggapan yang berkembang di dalam masyarakat. Padahal pendidikan di rumah, pendidikan dalam keluarga, saya pikir harusnya menanamkan ide atau gagasan bahwa mencoba dan gagal, melakukan sesuatu yang salah bukan hal yang nista, tapi itu bagian dari proses belajar, proses menjadi manusia. Dan jika anak dituntut untuk menjadi sempurna, menjadi ideal, apakah mereka nantinya akan siap dengan dunia yang tidak ideal? Karena kenyataan berjalan tidak sesuai dengan keinginan manusia, ada sekian banyak hal di luar sana yang bergantung justru bukan pada manusia. Manusia
Yang penting kan dia tahu cara merespon keadaan tidak ideal itu dengan tidak memaksakan kehendaknya. Dia bisa menerima keadaan tidak ideal itu. Nah, ketika anak-anak tidak diajarkan untuk punya pendapat sendiri, tidak diajarkan untuk mencari pendapat-pendapatnya sendiri, mencari anggapan-anggapannya sendiri, maka mereka akan menganggap bahwa panduan dari orang tua adalah yang utama. Padahal kan tidak semua panduan orang tua cocok untuk setiap zaman. Ada keadaan yang berubah dan itu harusnya menjadi jalan bagi anak-anak untuk mencari hal-hal baru di luar sana, mencari kenyataan-kenyataan baru di luar sana. Bukan kenyataan yang sempit yang hanya mereka temui dalam keluarga yang mengajarkan hal-hal itu. Jangan biarkan anak-anak bapak dan ibu menjadi hancur seperti saya karena efek kurang baik dari Kukana Memangja. Saya tahu kata Kukana Memangja lahir di masa lalu, di mana masa lalu sangat berbeda dengan sekarang. Di masa lalu, salah sedikit saja, salah sedikit menanam ubi, menanam jagung, menanam padi, itu berarti kelaparan. Dan artinya tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Dan di masa lalu juga, kesalahan perilaku sedikit saja bisa berarti kematian bagi si anak. Misalnya kawin lari, misalnya pergaulannya salah, maka ini akan beresiko kematian. Dan di masa lalu, apa yang dilakukan oleh orang tua memang sudah benar. Dan kata Kukana Memangja adalah produk dari itu. Produk dari masa lalu, produk untuk menjaga si anak agar bertahan hidup. Namun zaman telah berubah. Nah, apakah kita ingin melanggengkan praktik-praktik semacam itu? Apakah kita ingin melanggengkan budaya seperti itu? Yang jelas-jelas punya potensi merusak. Dan yang jelas-jelas tidak berlaku untuk semua anak. Dan bagaimana dengan mengganti kata Kukana Memangja dengan beberapa kata berikut? Pak jari pak pelajaran, atau jadikan pembelajaran. Tiaiko malaikat, tiaiko setan. Kamu bukan malaikat yang selalu benar, dan kamu juga bukan iblis yang selalu salah. Sekian dari saya Syahrul, dan saya produk dari frasa atau kata atau budaya Kukana Memangja.